البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafidahullah. Yang semalam kita baca dari penukilan ucapan Imam Ibnu Malik ini memang aneh dan memeningkan. Ternyata memang ada lafaz yang hilang dari syairnya itu yang beliau menukilkan dari Imam Ibnu Malik. Su'min masughin minhu af'ala litafdili wa'ballat. Berarti di sini jelas kacau. Tapi apa? Wa'ballat aba. Ada lafaz aba. Baik, ketika Anda periksa periksa asalnya dan penjelasannya, ada lafaz yang hilang. Wa'ballat aba di dalam bait syair yang dinukilkan itu. Jadi yaitu Imam Ibnu Malik memerintahkan, yaitu buatlah dari pola yang biasa dibuat dengan memenuhi syarat yang 8 itu untuk membuat fi'il tafdil. Dibuat dari dibuat menjadi menjadi fi'il ta'ajubiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh para lughawiyin bahwasanya af'alut tafdil dan af'al ta'ajubiyah ini syaratnya memang sama, sering memiliki kesamaan. Makanya intinya Ibnu Malik mengatakan sila Anda membuat pola dari fi'il tafdil yang memenuhi syarat sebagaimana dalam syarat yang ada pada fi'il yaitu fi'il ta'ajubiyah yang memenuhi syarat seperti syarat yang ada pada fi'il tafdil. Kemudian wa'ballat aba, ada lafaz aba, yaitu makna wa'ballat aba adalah imna alladzi mana, yaitu halangi dari pola itu fi'il yang tidak memenuhi 8 syarat. Yang tidak memenuhi syarat maka jangan buat pola af'alu. Kemudian lafaz-lafaz setelahnya telah kita baca. Setelah itu kita baca berikutnya masih di akhir-akhir 114 itu wa tawdihu dzalik. Penjelasannya untuk yang dia lebih dari 3 huruf, annal fi'la dahraja, fi'il dahraja menggulingkan atau menggelindingkan itu, masalah contohnya lam yastawfi syurut, dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Li'annahu ghairu sulasi, karena dia bukan sulasi. Fa idza aradna tafdila aw ta'ajjub, lalu jika kita ingin membuat pola tafdil ini lebih berguling, lebih menggelinding daripada yang itu misalkan, atau ta'ajub, alangkah banyaknya gulingan dia, alangkah banyaknya perpusingan tayar dia misalkan. Na'ti bi masdar dahraja, kita datangkan masdarnya, bukan lagi wazan af'alu tapi ambil masdarnya, wahwa dahrajatan, ini masdarnya dahrajatun. Summa na'ti bi sighatin mustawfiyatin lisyurut, lalu kita datangkan pola yang memenuhi syarat, yaitu yang wazan af'alu, wahiyya asyaddu, masalah asyaddu dahrajatan, hadhihi sayyarah asyaddu dahrajatan min tilk, misalkan kereta yang ini lebih kuat bergulingnya daripada kereta yang itu, misalkan entah apa yang terjadi misalkan. Tayyib, summa naqul, lalu kita katakan misalkan Zaidun asyaddu dahrajatan min Amr, Zaid itu lebih kuat berguling-gulingnya daripada Amr. Ini mungkin sedang berlatih jadi tentara, ini berguling banyak dan kuat, yang itu berguling sedikit sudah pening-pening kepala misalkan. Wama, contoh yang lain, kalau yang tadi pola tafdil lebih, sekarang pola ta'ajubiyah, alangkah. Contohnya ma asyadda dahrajatahu, alangkah kuatnya berguling-gulingnya dia. Tayyib. Pola yang lain yang pakai wazan af'il, wa asdid bidahrajatih, alangkah kuatnya berguling-gulingnya dia. Tayyib. Inilah polanya, yaitu kalau dia lebih dari sulasi maka kita datangkan masdarnya, lalu kita berikan
fi'il yang sulasi yang sesuai pakai asyaddu, misalkan asyaddu bayadon, asyaddu humratan misalkan, dan seterusnya. Sekarang masuk yang berikutnya, al-khamisu wassadis, yang kelima dan yang keenam dari isim apa? Mustaq, pecahan dari masdar apa? Isma az-zamani wal makan, isim zaman dan isim makan. Ini sudah apa? Sudah sering dilewati di dalam pelajaran nahwu. Wa huma ismani masughani, dia adalah dua isim yang dibuat pola li zaman, untuk suatu masa, wa wuqu'il fi'il, atau terjadinya fi'il, au makanih, atau menunjukkan tempatnya, tempat terjadinya perbuatan itu. Contohnya apa? Taqul hadza maulidu Zaidin, ini tempat kelahiran Zaid. Ini kalau kita niatkan dia sebagai tempat maulid, tapi terkadang dia adalah waktu. Maulidnya bila hari Isnin misalkan. Fayahtamilu annaka arafta zaman wiladatih, ada kemungkinan Anda menginginkan waktu kelahirannya, zaman wiladatih, au makaniha, au makanaha, atau Anda menginginkan tempat dari kelahiran itu. Wa qalu, sekarang contoh yang lain, mat'am, yaitu restoran. Limakan au zamani ta'am, boleh jadi ini tempat untuk makan atau menunjukkan waktu makan. Mata mat'amuna, bila kita akan makan, dikatakan apa? Ba'dal zuhur misalkan. Kemudian manzil, limakanin au zamanin nuzul, manzil artinya tempat untuk singgah, tempat untuk turun, atau waktu untuk singgah atau waktu untuk turun. Mau'id, tempat perjanjian atau waktu perjanjian. Limakanin au zamanil wa'ad, yaitu tempat perjanjian atau waktu perjanjian. Wahakadha, demikian pula seterusnya. Baik. Contohnya apa berarti? Masyrab boleh jadi waktu minum atau boleh jadi tempat untuk kita minum. Maktab itu boleh jadi adalah tempat, dan ini yang dominan, tempat menulis, yaitu apa? Meja maktabun. Tapi terkadang dia menunjukkan waktu, yaitu waktu penulisannya. Wa kana maktabuhu ba'dal asr, penulisannya adalah setelah asar. Baik. Kemudian fa imma ayyatiya ala maf'ilin au maf'alin, maka boleh jadi isim zaman atau isim makan itu datang dengan wazan apa? Maf'il atau maf'al. Seperti tadi itu, maulid, manzil, atau apa? Mat'am, wazan apa? Maf'al. Masyrab. Baik, wa fi dzalika tafsil, dalam masalah ini ada perincian, wahwa, yaitu annahuma yubnayani ala maf'alin. Isim zaman dan isim makan itu dibangun di atas pola maf'al, ainnya di fathah, bi fathil ain, bila itu fi salasi ahwal, dalam 3 keadaan. Al-ula, keadaan pertama, idza kana al-mudhari'u madmumal ain, apabila fi'il mudhari'nya itu ainul fi'ilnya didommahkan. Nahwu nasara yang suruh. Ini nasara yang suruh. Mana ainul fi'ilnya? Yaitu shotnya itu nasara yang suruh. Fatakul, ada katakan mansorun, mansor, yaitu waktu datangnya pertolongan atau tempat pertolongan. Baik, ini pakai fathah karena apa? Fi'il mudhari'nya ainnya didommah seperti yang suruh itu, mansorun. Wa mithluhu maqamun, contohnya juga maqam. Kenapa? Karena dia memang ainul fi'ilnya dhammah, qama yaqumu, dia dhammah, maka kita tidak membaca miqam tapi maqam, dan tidak membaca makim tapi apa? Maqam, memang di fathah. Baik, kemudian as-saniyah, keadaan kedua di mana ainnya di fathah ketika wazan maf'alun itu, idza kana al-mudhari'u maftuhal ain, apabila fi'il mudhari'nya ainul fi'ilnya di fathah. Nahwu madhhab, makhaf,
Kenapa? Karena dhahaba yadhabu. Iya, ainul fi'ilnya fathah. Dhahaba yadhabu. Madhabun. Madhab artinya waktu kepergian atau tempat pergi. Makhofun. Karena apa? Khofa ya khofu. Yang terakhir, as-salisah, yang ketiga, bila terjadi maf'al ainul fi'ilnya di fathah, idza kana mudhari'u mu'tallan lami mutlaqan. Apabila fi'il mudhari'nya lamul fi'ilnya mu'tal, yaitu apa? Huruf illah secara mutlak, nahwu yaitu apa? Marma. Jangan baca marmi tapi marma. Yaitu sesuatu yang dilemparkan atau waktu pelemparan. Ya, ini isim makan dan zamannya, berarti waktu pelemparan atau tempat pelemparan, tempat pembalingan. Kemudian yaitu mauqa. Kenapa? Karena dia huruf terakhirnya memang huruf illah. Mauqa, tempat perlindungan atau waktu perlindungan. Mas'a, tempat sa'i. Makanya istilahnya mas'a, tempat sa'i atau waktu sa'i. Marda, tempat tempat orang sakit atau waktu terjadinya penyakit itu. Malha, tempat permainan atau waktu permainan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.